Malapetaka yang dahsyat nyaris menimpa bumi akibat badai matahari. Setiap pagi, siang, dan sore hari kita tidak asing dengan matahari karena dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Diameternya sekitar 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi, dan masanya 330.000 kali massa bumi, mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Matahari merupakan benda langit terbesar di galaksi Bima Sakti yang besarnya bahkan 10 kali planet terbesar tata surya, Jupiter. Energi sinar matahari ini membantu perkembangan celah hidrotermal nyaris semua bentuk kehidupan di bumi melalui fotosintesis, dan mengubah iklim dan cuaca bumi. Dampak dan manfaat luar biasa matahari terhadap bumi sudah diamati sejak zaman prasejarah. Matahari juga dianggap oleh sejumlah peradaban sebagai dewa. Namun tahukah kalian, di samping manfaatnya energi sinar matahari dalam kehidupan, ternyata diam-diam matahari juga pernah nyaris membawa bencana dahsyat bagi planet kita bumi ini? Bagaimanakah penjelasannya lengkapnya? Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar kalian tidak tambah penasaran. 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2012, bencana dahsyat itu nyaris menimpa planet kita bumi yang kita tinggali sejak awal manusia diciptakan ini. Informasi yang diungkap baru-baru ini oleh Badan Antariksa Amerika Serikat NASA menjelaskan, di hari itu bumi nyaris terkena suar surya solar flare atau coronal mass ejection. Lontaran massa corona dari badai matahari paling kuat dalam kurun waktu 150 tahun. Badai matahari terjadi ketika salah satu bagian di matahari atau daerah aktif dan atau sebagian lontaran massa koronal terlontar keluar angkasa. Sehingga dapat diartikan badai matahari adalah suatu peristiwa di matahari yang berupa ledakan dan skala ledakannya besar, sehingga dampaknya bisa sampai terasa ke bumi. Peristiwa yang terjadi pada ledakan matahari bermacam-macam. Salah satunya flare. Flare merupakan suatu ledakan di daerah aktif matahari. Untungnya badai matahari yang dahsyat itu tidak mengenai planet manusia. Badai matahari menghantam satelit solar terrestrial Research Observatory atau STEREO milik NASA. Apa yang terjadi jika badai matahari sampai menghantam bumi? Jawabannya adalah malapetaka besar. Berdasarkan studi terbaru yang dilakukan, kami makin yakin bahwa bumi dan manusia di dalamnya sangat beruntung saat itu, kata Daniel Becker dari University of Colorado, yang mengepalai proyek riset badai matahari. Seandainya terjadi seminggu sebelumnya, bumi akan berada di garis api. Satu-satunya yang sebanding dengan CME pada Juli 2012 adalah peristiwa Carrington Event yang terjadi pada September 1859. Suar surya atau CME awalnya secara langsung diamati oleh astronom Inggris Richard Carrington. Kala itu sejumlah CME berkekuatan tinggi menghantam bumi selama beberapa hari berturut-turut. Northern Lights atau aurora memanjang hingga selatan Kuba. Saluran telegraf global terputus bahkan memicu api yang membakar sejumlah kantor telegraf. Seandainya hal serupa terjadi pada 2012, akibatnya akan lebih berbahaya dan meluas. Sinar X dan radiasi ultraviolet tingkat tinggi akan mengionisasi bagian atas atmosfer bumi, mematikan jaringan radio dan mengganggu kerja GPS. Elektron dan proton yang terdorong dalam peristiwa itu akan merusak satelit-satelit bikinan manusia yang ramai mengorbit bumi. Tak sampai di situ, CME yang datang kemudian bisa memicu pemadaman listrik global. Sebuah studi yang dilakukan National Academy of Sciences memperkirakan, kejadian tersebut bisa menyebabkan kerugian ekonomi mencapai $2 triliun, 20 kali lebih besar dari badai Katrina yang pernah mengguncang AS. Tak sekadar rugi secara materi, manusia tak bakal bisa melakukan hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Badai matahari berpotensi menonaktifkan segala sesuatu yang dihubungkan ke stop kontak. Kebanyakan orang bahkan tak bakalan bisa menyiram toilet karena pasokan air perkotaan sebagian besar mengandalkan pompa listrik. Hanya 10 tanpa listrik, internet, atau komunikasi di seluruh dunia adalah hal menakutkan. Akibatnya bisa dirasakan bertahun-tahun. Ini akan menjadi kekacauan dan bencana dalam skala epik. Pada Juli 2012 lalu adalah keberuntungan bahwa badai matahari menghantam stereo A ketimbang bumi. Observatorium Surya mencatat data pada struktur magnetik, gelombang kejut, dan partikel energik yang dihasilkan oleh CME di hari itu.
juga CME-CME lain sebelumnya. Dari informasi-informasi tersebut terungkap bahwa pada 23 Juli 2012 CME terjadi 2 kali secara terpisah, masing-masing berdurasi 10 dan 15 menit. Ditambah CME yang terjadi 4 hari sebelumnya. Matahari sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan di planet bumi. Tanpa adanya sinar matahari, maka planet bumi akan membeku, manusia dan tumbuhan akan mati, bumi akan keluar dari orbitnya. Akan tetapi badai matahari juga sangat berbahaya apabila mengenai planet bumi. Beruntunglah kita makhluk hidup di planet bumi. Karena sampai saat ini sejak 4,5 miliar tahun yang lalu, matahari selalu memberikan manfaat yang sangat berharga bagi keberlangsungan kehidupan di bumi kita, bahkan bagi tata surya. Bagi kalian yang suka sains dan astronomi, kunjungi terus channel kami Bintang Fajar ini, karena kami akan selalu mengupload video menarik lainnya.